Bu Heni, saya mohon maaf tidak ada niatan apa-apa untuk mengajak Ibu datang ke ruangan ini. Bukan bermaksud saya ini keminter atau saya sok tidak punya masalah begitu Ibu. Saya hanya datang mengajak Ibu ke sini karena pas tadi saya keluar dari kelas, kebetulan Bu Heni kan berada di kelas sebelah saya. Nah, kemudian Bu Heni kan keluar terlebih dahulu. Terus saya melihat Bu Heni ini kok kelihatan nampak sedih atau nampak kayak gimana gitu beberapa hari terakhir saya lihat. Nah, apa Bu Heni mau bercerita ada apa sih? Ya kalau Bu Heni tidak mau sih tidak apa-apa gitu ya. Tapi masalah itu kalau misalkan dipecahkan bersama-sama itu kan sepertinya kan lebih enak gitu ya Bu ya. Nah mungkin bisa menceritakan kenapa sih Bu bisa kok sedih itu? Tidak ada apa-apa Pak, cuman kurang enak badan saja. Karena gini Bu, kurang enak badan itu biasanya dengan masalah itu berbeda loh Bu. Kalau kurang enak badan tuh memang karena murni karena memang dari tubuh kita Bu. Tapi kalau masalah itu kelihatan loh Bu. Tidak apa-apa, jujur saja Bu. Jadi kita di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita di sini tujuannya hanya ingin mencari solusi Ibu ya. Karena apa yang terjadi pada Ibu itu bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi kita mencari solusi gitu Ibu ya. Sebenarnya saya malu Pak untuk bercerita, tapi ya mau gimana lagi ya. Gimana ya, akhir-akhir ini tuh Pak, banyak teman kita, masuk guru itu yang sering sekali mulai awal saya masuk itu sudah mau mencela saya, tapi ya sudah saya hiraukan. Tapi lama kelamaan semakin menjadi-jadi dan saya rasanya sudah gak betah, rasanya nggak tahan. Padahal saya merasa nggak punya salah. Interaksi sama mereka saja saya itu jarang Pak. Tapi kalau sekalinya interaksi mereka selalu seolah-olah saya tuh paling salah, terus dihina terus gitu Pak. Aduh, saya jadi bingung apa gitu. Oh gitu ya. Jadi pas ya Bu ya. Jadi kita mencoba pada hari ini untuk menentukan tujuan ya Bu ya. Jadi tujuan kita pada hari ini memang untuk mencari solusi ya. Akhirnya saya tahu ternyata bisa dikatakan Ibu Heni ini kena kasus bullying ya dengan rekan kerja gitu ya. Nah kira-kira harapannya Ibu ini nanti apa setelah misalkan tahu oh saya ini dibully oleh teman-teman, kira-kira harapannya apa sih Ibu kira-kira? Harapannya ya saya kan pengen tahu kenapa mereka membuli, terus setelah itu kalau misalnya saya ada salah saya akan memperbaiki dan meminta maaf. Nah tapi mereka tanpa alasan tiba-tiba membuli saya, entah itu. Tapi ya saya pengen tahu kenapa mereka itu melakukan seperti itu pada saya. Kira-kira pada saat Bu Heni ini nanti mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman yang membuli gitu ya Bu ya. Kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana Bu kira-kira? Mampu nggak misalkan menurut Bu Heni berhasil apa tidak berhasil gitu kira-kira Bu? Berhasil dan tidak berhasilnya sudah saya pasrahkan Pak. Pokoknya saya pengen tahu saja. Tapi saya juga mencoba berhubungan lebih baik lagi sama mereka gitu. Jadi yang pasti tujuannya Bu Heni itu nggak mau ya dibully gitu ya. Nah kira-kira untuk pembulian ini, untuk mewujudkan bahwa Bu Heni tidak mau dibully, pasti Bu Heni nanti ingin menunjukkan suatu kekuatan, satu keistimewaan. Kira-kira supaya nggak dibully oleh teman-teman, apa yang ingin ditunjukkan Bu Heni supaya misalkan, oh ternyata saya tidak layak ya memuji membuli Bu Heni ini ternyata. Kira-kira yang mau ditunjukkan kekuatan apa Bu? Apa ya? Saya juga bingung Pak ya. Mungkin ternyata saya tuh lebih bisa diajak bercanda. Mungkin pikiran mereka dengan raut wajah saya yang seperti ini jadi kayak bisa dikatakan apa ya? Bu Heni ini mudah bergaul. Nah itu ya bisa interaksi dengan baik kalau gitu. memang mungkin kalau tidak kenal dengan Bu Heni itu mungkin mereka menganggap
lain gitu ya. Iya. Tapi coba kalau saling mendekati. Iya, kebanyakan yang pertama kali lihat saya tuh terlihat jahat, judes gitu. Jadi mungkin karena itu jadi mereka kayak mencoba biar saya tidak judes, tapi padahal saya enggak. Bu Eni sendiri tahu punya nggak perasaan memang saya ini memang judes gitu kira-kira? Enggak Pak, mungkin karena raut wajah saya saja gitu Pak yang mendukung saya, padahal saya juga enggak ada niatan jahat, maksudnya enggak ada gak judes gitu Pak, tapi orang-orang berpikirnya seperti itu. Saya sangat menghargai sekali ya usahanya Bu Heni ini untuk mencoba tidak dibully. Kira-kira ada nggak hambatan ya Bu ingin memperbaiki hubungan dengan teman-teman, atau mungkin ada orang-orang yang provokasi, nggak usahlah hubungan dengan itu, dia tuh memang suka bully, biarkan nggak punya teman gitu. Kira-kira menurut Bu Heni ingin memperbaiki hubungan, ada nggak hambatan-hambatan gitu? Hambatan itu pasti ada Pak, kadang ada teman kita gitu Pak ya, ketika saya mau berteman sama si A, jangan sama yang dia, jangan ini, banyak orang yang gak suka sama dia, nanti kamu tambah tidak disukai lagi. Padahal saya pengennya itu bisa bergabung dengan semuanya, bisa interaksi dengan semuanya, tapi ada beberapa teman itu yang membuat saya jangan, yaitu memprovokasi saya untuk jadi saya terlihat makin judes gitu. Nah terus kalau sudah tahu misalkan hambatannya itu, kira-kira pernah nggak memikirkan Bu Eni solusinya gimana ya supaya saya tidak terprovokasi dengan teman gitu misalkan? Saya pernah mencoba menemui mereka-mereka yang pernah mencela saya. Saya mencoba interaksi dengan mereka gitu Pak ya. Terus ada yang sudah mulai bisa menerima saya, tapi ada beberapa yang belum bisa, mungkin karena ada provokasi dari luar juga mengenai saya, jadi salah satunya itu tidak bisa interaksi langsung baik. Tapi kalau untuk yang lain sudah bisa menerima saya dan sudah tidak mulai mencela, tapi masih ada mencelanya, berkurang lah. Jadi intinya itu kalau bisa, kalau memang ingin berteman, ya bertemanlah secara positif gitu ya Mbak Eni ya. Jadi jangan sampai saling menyakiti, apalagi saling memberikan cerita-cerita negatif tentang kehidupan kita gitu ya. Insya Allah kalau seperti itu pertemanan bisa menjadi lebih baik ya. Kemudian kira-kira rencananya Bu Heni ini kedepannya ini apa coba untuk menghadapi bullying ini? Rencananya gitu misalkan. Rencananya ya itu tadi Pak, belajar lebih supel lagi sama teman-teman, lebih ramah lagi, lebih gimana ya, kalau bisa itu saya bisa membantu. Jadi pikiran mereka yang tentang saya yang jahat, saya yang judes itu bisa hilang sedikit demi sedikit. Seperti yang katanya Bu Heni tadi itu sering terbuka gitu ya. Mungkin kita yang aktif menanyakan kepada mereka. Iya, bisa bertukar pendapat. Iya. Senang sekali Beni. Kemudian sekarang yang menjadi prioritas utama di kedepannya Bu Heni itu kira-kira apa? Apakah kedepannya saya ingin sudah tidak ada yang membuli saya lagi Pak? Kedepannya teman-teman harus menghargai saya Pak? Kedepannya saya juga tidak akan membuli mereka Pak? Nah jadinya menjadi prioritas utamanya itu bagaimana? Prioritas utamanya sih tetap Pak, kita menjadi pribadi yang lebih baik dulu, terus membuat mereka mengubah persepsi mereka tentang saya dulu dengan cara ya saya tadi membantu mungkin, terus lebih ramah, terus bisa bekerja sama dengan mereka. Ya, pernah nggak Bu Heni berpikir pada saat dibully, wah udahlah saya biarkan saja mereka membuli saya, yang penting saya tidak membuli mereka gitu? Kira-kira pernah nggak punya pikiran itu, dan kira-kira perasaannya Bu Heni pada saat itu bagaimana? Apa kuat, apa minta bantuan kepada orang lain, atau bagaimana gitu? Awal-awal dibully saya biasa diam, sudah saya hiraukan mereka, tapi kan lama-kelamaan makin parah, akhirnya sudahlah tidak kuat, akhirnya ya saya akhirnya bisa mencurahkan ke Bapak sekarang. Terus kira-kira dengan kejadian bullying itu mempengaruhi kinerjanya Bu Heni nggak dalam melakukan satu kegiatan pembelajaran? Terkadang ketika
kan mood orang beda-beda ya. Pada waktu itu pas naik, pas turun, nah pas turun terus dibully. Nah pembelajaran ketika sama anak itu jadi berubah Pak, jadi kurang maksimal. Sudah mood tidak baik, terus ditambah pas itu bullying itu, jadi untuk menyampaikan materi ke anak itu jadi amburadul dan kacau, pekerjaan jadi semuanya kacau. Terus setelah tahu kacau, yang dilakukan Bu Eni apa untuk memperbaiki pembelajaran supaya tidak kacau lagi gitu? Yang pertama yang pasti tarik nafas dulu, ditenangkan dulu pikirannya. Setelah itu ditata kembali niatnya, kesini mau bekerja atau mau ngurusi orang yang membuli tadi, ya gitu Pak. Jadi dimasukkan pikiran positif lagi, menenangkan diri lagi, akhirnya kembali lagi. Luar biasa ya. Jadi intinya sekarang Bu Eni sudah mulai bisa menemukan ya langkah-langkah ketika saya dibully orang lain, saya harus bagaimana, itu sudah bisa mengatasinya ya. Kira-kira menurut Bu Eni waktu yang diperlukan Bu Eni untuk membuat para pembuli-buli itu bisa bersikap baik kepada Bu Eni, kira-kira perlu waktu yang lama apa tidak? Lama Pak, karena kan kita tidak bisa merubah seseorang langsung satu hari berubah, itu tidak. Jadi harus beberapa kali, mungkin beberapa kali ketemu, beberapa kali berinteraksi, itu baru bisa merubah persepsi seseorang gitu Pak. Nah ini sudah tinggal menuju diskusi yang hampir akhir ini. Jadi kira-kira untuk yang dibully itu apakah hanya Bu Eni saja ya? Apakah masih ada teman-teman lain yang telah menjadi korban bullying itu? Kemungkinan masih ada Pak, tapi saya kurang paham bagaimana mereka membulinya dengan cara yang berbeda atau sama. Tapi yang kemungkinan masih ada. Kebetulan yang ketahuan satu Bu Eni ini ya, yang kebetulan tadi saya lihat. Nah sekarang kira-kira setelah Bu Eni ini dibully, udah tahu permasalahan, kira-kira pernah tahu nggak siapa orang-orang yang menurut Bu Eni ini dapat membantu atau mengatasi masalah ketika Bu Eni ini sedang dibullying gitu? Nah ini yang saya masih bingung, makanya saya masih memendam kemarin masih dibiarkan, masih dimendam. Tapi sekarang sudah bisa berinteraksi, bisa akhirnya mengeluarkan semua unek-unek. Mungkin mencoba dengan teman baik gitu bercerita. Belum pernah Bu Eni bercerita dengan teman baik, atau mungkin dengan teman-teman yang lain yang bukan guru, mungkin tenaga administrasi, untuk menceritakan kasusnya Bu Eni ini. Saya biasanya cuman sama keluarga di rumah Pak. Kalau untuk dengan teman kerja masih belum bisa, masih belum terbuka, dan ada sedikit ketakutan nanti malah makin menjadi-jadi gitu Pak. Baiklah Bu Eni, kalau sudah tahu itu semuanya, sekarang tindak lanjutnya Bu Eni ke depannya ini, setelah tahu tujuan kita hari ini adalah mencoba mencari solusi tentang bullyingnya yang dilakukan oleh teman-teman terhadap Bu Eni. Kemudian Bu Eni juga sudah menceritakan kejadian-kejadiannya yang dibully itu di mana saja, saya sudah dapat cerita ya. Kira-kira tindak lanjutnya Bu Eni setelah diskusi ini kira-kira apa? Apakah nanti Bu Eni akan segera untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman yang sedang membuli saya? Apakah nanti Bu Eni ini mencoba untuk segera mencari teman untuk bisa mencari solusi atau yang lain gitu? Kira-kira bagaimana Bu? Rencana saya sih ini akan berinteraksi sama mereka, terus berinteraksi ya, meskipun pasti ada bullying, pasti ada celaan, tapi saya akan berusaha interaksi sama mereka Pak. Dan pastinya nanti setelah kejadian ini Bu Eni bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, mungkin ketika sudah dibully gitu ya. Jadi Bu Eni juga bisa melakukan kegiatan seperti saya dengan Bu Eni ini. Jadi temannya juga bisa diajak, tidak harus di sini, misalkan di kantin atau di mana, bisa sharing gitu ya. Nah, jadi
kegiatan diskusi ini memang tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar Bu Eni. Jadi dalam kehidupan khususnya partner dalam sekolah itu kalau bisa kan jangan sampai ada yang saling membenci gitu ya. Kalau tidak suka mungkin biasa ya, kita tidak bisa merubah mereka suka dengan kita ya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk menjadi yang terbaik ya, tidak mencontoh perbuatan yang telah mereka lakukan karena itu adalah salah gitu ya. Terima kasih Bu Eni ya atas waktu. Mohon maaf juga ya, ini waktu jam ngajarnya tersita ya kegiatan ini. Ya mudah-mudahan nanti dari kegiatan diskusi ini Bu Eni sudah bisa menjadi Bu Eni yang dulu, yang semangat, yang ceria, penuh inovasi ya. Yang penting kita tidak perlu menghiraukan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita gitu ya Bu Eni ya. Yang penting adalah kita melakukan hal yang baik ya. Baiklah Bu Eni, saya mengucapkan terima kasih. Bu Eni bisa kembali ke kelas gitu ya. Saya juga melanjut aktivitas. Makasih Bu Eni ya.